Nama Desa Semanding Kecamatan Kauman Ponorogo masuk dalam catatan sejarah tentang pemberontakan PKI karena di desa tersebut gembong PKI Musso atau bernama lengkap Munawar Musso tertembak setelah melakukan perlawanan terhadap TNI. Ada saksi bisu yang masih bisa dijumpai desa Semanding tersebut, yakni berupa petilasan Blandongan, bahasa Jawa, atau kamar mandi milik warga setempat. Di situ disebutkan sebagai tempat tertembaknya Musso gembong PKI yang sempat bersembunyi setelah dikejar pasukan TNI dari Balong yang juga wilayah Ponorogo. Blandongan atau kamar mandi milik Sidik itu memang sudah dipugar dan hanya menyisakan sumurnya saja. Menurut Sidik, tokoh-tokoh PKI seperti Amir Syarifuddin dan Musso lari ke arah selatan setelah basis mereka di wilayah Dungus dikuasai TNI. Pada saat itu Musso bersama dua pengawalnya menyamar sebagai penduduk desa, dan tiba di Balong tanggal 31 Oktober 1948 pagi. Di Balong Musso menembak mati seorang polisi yang memeriksanya, ulas Sidik. Dengan menaiki delman rampasan dan diiringi pengawal bersepeda hari itu juga Musso melakukan penyerangan kepada anggota TNI yang mencegatnya, namun tidak mengenai sasaran. Karena tidak bisa menjalankan kendaraan milik TNI yang dirampasnya, Musso lari masuk ke desa dan bersembunyi di sebuah Blandongan, tempat mandi, tersebut, sebut Sidik. Pasukan TNI yang mengepungnya perintahkan agar Musso menyerah, namun yang terjadi malah sebaliknya, Musso melawan dan tertembak mati dalam peristiwa itu, jelas Sidik. Ia juga menceritakan bahwa sebenarnya Musso tidak langsung tewas di dalam Blandongan miliknya, tetapi sempat digotong dengan tangga karena di perjalanan tangga tersebut patah akhirnya Musso diseret begitu saja dibawa ke kota Ponorogo. Jadi Blandongan ini sempat menjadi tempat sembunyi dan tertembaknya gembong PKI Musso. Kalau tewasnya mungkin pada perjalanan saat dibawa menggunakan tangga yang sempat patah itu. Selain sumur di Desa Semanding Kecamatan Kauman, saksi bisu kematian Munawar Musso, tokoh Partai Komunis Indonesia, PKI, yang melakukan pemberontakan di Madiun dan sekitarnya juga ada di SMPN 1 Ponorogo. Yakni batu besar berbentuk balok yang saat ini berada di halaman sekolah, tepat di timur lapangan basket. Ya, dulu pada tahun 1948, lokasi tersebut merupakan rumah sakit darurat. Sumarto, mantan guru sekolah tersebut, menceritakan bahwa usai sampai di rumah sakit itu, penempatan Musso yang diletakkan di sebuah batu itu memang disengaja. Hal itu dilakukan supaya masyarakat tahu bahwa salah satu tokoh PKI itu dalam keadaan tewas. Diletakkan di atas batu di halaman itu memang disengaja. Supaya masyarakat tahu bahwa gembong PKI Musso telah tewas, katanya. Maka Musso, Munawar Musso, tokoh utama pemberontakan PKI Madiun 1948, secara resmi tidak diketahui keberadaannya atau tidak memiliki nisan penanda yang pasti. Setelah tewas, jasadnya dibawa ke RS Ponorogo. Dalam beberapa catatan sejarah, jasad Musso sempat dipamerkan di alun-alun atau diletakkan di atas sebuah batu besar di depan rumah sakit agar masyarakat tahu bahwa pemimpin pemberontakan tersebut telah tewas. Menurut beberapa sumber, jasadnya kemudian dibakar untuk menghilangkan jejak dan mencegah makamnya dijadikan simbol atau tempat pemujaan oleh pengikutnya. Hal inilah yang menyebabkan tidak adanya makam resmi Musso yang dapat diziarahi saat ini. Titik pembakarannya secara spesifik berada di sisi tenggara alun-alun Ponorogo, di bawah sebuah pohon beringin yang dulu berdiri di sana. Jenazahnya dibakar di hadapan publik sebagai simbol penumpasan pemberontakan. Saat ini, tidak ada penanda khusus atau monumen di titik tersebut karena area alun-alun telah mengalami banyak renovasi dan fungsi ruang publik. Setelah jenazahnya dibakar di alun-alun, sisa-sisa abu atau jasadnya tidak dimakamkan secara layak atau diberikan nisan. Hal ini dilakukan oleh pemerintah saat itu untuk mencegah makamnya dijadikan simbol pemujaan atau titik kumpul oleh pengikutnya di masa depan. Menurut penuturan lisan sejarah lokal yang umum di Ponorogo, sisa abu pembakaran Musso diduga kuat dibuang ke sungai yang melintasi wilayah Ponorogo. Namun, sumber lain menyebutkan sisa-sisa tersebut hanya dikubur secara asal di lokasi yang tidak bertanda di sekitar area pembuangan sampah atau lahan kosong yang kini sudah tertutup bangunan kota. Pihak keluarga Musso sendiri tidak pernah secara resmi mengklaim atau memindahkan sisa-sisa jenazahnya dari Ponorogo ke tempat asal beliau di Kediri.